Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Guru Tingkat Dewa. Bab 061065. Melihat antusiasme ibunya, Jia Siwen tidak mudah menolak, tetapi ketika melihat apa yang dibeli ibunya, dia langsung terpana. Berbagai buah-buahan, apel, jeruk, pir, del, serta daging babi segar, ayam, del. Bagaimanapun, selama saya memikirkannya, saya membeli hampir semuanya untuk Jia Siwen. Jia Siwen juga tercengang, apa ini? Tidak nyaman membawa begitu banyak barang pulang sendiri. Tapi Li Sujing terus terbatuk-batuk karena penjelasan Jia Siwen dan meminta Jia Siwen untuk mengambil barang-barang ini kembali. Dalam keputusasaan, Jia Siwen hanya bisa memilih untuk mengambil semua barang ini kembali. Setelah makan siang pada siang hari pada hari Minggu, Jia Siwen berjalan menuju stasiun dengan tas besar dan tas kecil. Ketika dia meninggalkan rumah, dia kemudian menemukan gang dan dengan cepat mengemas semuanya ke dalam ring luar angkasa. Jia Siwen merasa cincin luar angkasa lebih praktis. Dengan cincin luar angkasa, dia bisa mengemasi semuanya. Saat dia keluar, terlalu mudah bagi orang lain untuk mengemas tas besar dan membiarkan tangannya kosong. Kemudian dia naik bus kembali ke sekolah menengah No. 1 Nancheng. Ketika dia kembali ke asrama, dia menemukan bahwa Niu Guangyuan belum kembali, jadi dia pergi ke rumah sakit dan berbicara dengan Yeshiro. Niu Guangyuan dapat keluar dari rumah sakit pada hari Senin, dan kemudian dia dapat pergi ke kelas secara langsung, tetapi dia tidak dapat berolahraga dengan penuh semangat. Setelah Jia Siwen menggoda Niu Guangyuan beberapa patah kata, dia berencana untuk kembali ke kamar tidur. Dalam perjalanan kembali, ponselnya berdering. Melihat nomor aneh di telepon, Jia Siwen ragu-ragu, mungkinkah itu panggilan penipuan? Namun, Jia Siwen berubah pikiran. Hanya ada 4 hingga 500 yuan di kartu banknya. Bahkan jika itu adalah penipuan, dia tidak bisa menipu uang, jadi dia menekan tombol jawab. Halo, siapa? Jia Siwen bertanya. Halo, Guru Jia. Suara lembut wanita datang dari telepon. Jia Siwen tertegun sejenak, dia bahkan tidak ingat di mana dia mendengar suara ini untuk sementara waktu, tapi itu cukup bagus. Kamu. Jia Siwen sedikit malu. Yang lain menyebut dirinya Guru Jia, dan dia bahkan tidak tahu siapa pihak lain itu. Ini benar-benar sebuah kegagalan. Saya Qiao Linlin. Suara itu mengerang. Qiao Linlin. Jia Siwen tertegun sejenak. Dia benar-benar tidak mengenali bahwa itu adalah suara Qiao Linlin, tetapi jika Anda mendengarkan dengan seksama, Anda benar-benar dapat mendengar beberapa kesamaan. Apa masalahnya? Jia Siwen bertanya. Aku ingin mengundangmu makan malam, terima kasih. Qiao Linlin berkata dengan lembut, saya memberitahu saudara perempuan saya, dia memberi saya uang dan menyuruh saya untuk mengundang Anda makan malam. Ini tidak perlu, ini yang harus saya lakukan, tidak ada yang perlu disyukuri. Jia Siwen buru-buru menolak. Sebuah lelucon, bagaimana bisa guru membiarkan siswa menghibur? Dan dia masih seorang gadis. Tapi sekarang Jia Siwen diminta untuk merawatnya, dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri, jika tidak, akan lebih baik untuk makan malam dengan kecantikan kecil Qiao Linlin. Itu tidak akan berhasil, kata adikku, biarkan aku memastikan untuk mentraktirmu makan dan terima kasih banyak. Qiao Linlin menggerutu, Guru Jia, apakah kamu tidak suka makan malam denganku? Bagaimana bisa? Aku terlalu senang makan malam dengan si kecil cantik. Jia Siwen berkata tanpa sadar. Qiao Linlin di ujung telepon segera memerah, dan dia merasa seolah-olah seekor kelinci kecil melompat-lompat di dalam hatinya. Kalau begitu pada jam 6 malam ini, Red Rose Western Restaurant, lihat atau pergi. Qiao Linlin selesai dengan tergesa-gesa dan menutup telepon tanpa memberikan kesempatan untuk menolak. Dengan senyum tak berdaya di wajah Jia Siwen, dia secara misterius menyetujui penunjukan Qiao Linlin, dan sekarang sudah terlambat untuk menolak. Tapi restoran Barat Mawar Merah. Jia Siwen merasa seperti pernah mendengar nama itu di suatu tempat. Dia mengeluarkan ponselnya dan mencari namanya, dan tiba-tiba dia melompat keluar dari pengenalan Red Rose Western Restaurant. Ketika dia selesai membaca pengantar, dia tercengang.
Restoran Barat Mawar Merah ini adalah restoran barat pasangan yang sangat terkenal di Nancheng. Itu benar, target terbuka adalah pasangan. Jika Anda bukan pasangan, maaf, Anda bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memesan tempat duduk. Selain itu, Red Rose Western Restaurant juga merupakan restoran bintang 1 Michelin yang sangat langka di seluruh Nancheng. Jia Siwen melihat informasi yang ditampilkan di telepon dengan tatapan tercengang. Qiao Linlin tidak perlu pergi ke Mawar Merah untuk mengundang dirinya makan malam, kan? Mungkinkah Qiao Linlin menarik bagi dirinya sendiri? Jia Siwen berpikir buruk di dalam hatinya, namun, karena dia setuju dengan pihak lain, Jia Siwen secara alami harus siap untuk pergi ke janji temu, dan untuk pergi ke tempat seperti Red Rose Western Restaurant, dia secara alami harus berdandan, kalau tidak, saya khawatir penjaga pintu akan melakukannya. Diusir oleh penjaga pintu sebagai pengemis. Jia Siwen membuka lemari dan melihatnya, dan akhirnya memilih setelan paling formal dan mengenakannya. Ketika dia mengenakan jasnya dan melihat ke cermin, dia tercengang. Apakah pria simetris dan tampan di depannya itu benar-benar dirinya sendiri? Hati Jia Siwen penuh dengan keraguan. Jas ini dibeli oleh Jia Siwen saat masih kuliah. Tujuannya adalah untuk memiliki pakaian yang akan dikenakan untuk beberapa acara formal. Tetapi ketika dia mengenakan jas ketika dia masih kuliah, Jia Siwen merasa seperti anak kecil dalam setelan jas dan tidak mampu membeli jas ini sama sekali. Tapi sekarang begitu dia memakai jasnya, sosok Jia Siwen cocok dengan jasnya, tidak membuat orang merasa sangat ketat, juga tidak merasa jasnya terlalu besar. Mungkinkah aku telah berkembang untuk kedua kalinya? Jia Siwen menyentuh wajahnya dengan cara yang sulit dipercaya dan bergumam. Tapi apa yang tidak diketahui Jia Siwen adalah bahwa itu karena latihan Reiki baru-baru ini, yang mempengaruhi tubuhnya secara halus, dan volume latihannya yang kuat baru-baru ini juga menjadi alasan mengapa tinggi dan tubuhnya menjadi sempurna. Jia Siwen membersihkan diri sebentar, dan saat itu pukul 5. Melihat matahari terbenam di luar, Jia Siwen juga mengerti bahwa dia harus berangkat, kalau tidak dia akan terlambat. Red Rose Western Restaurant terletak di distrik komersial Yincheng, distrik komersial super besar di Nancheng. Pada titik ini, distrik bisnis Yincheng pasti ramai dengan orang. Banyak orang bergegas ke dalamnya dan ingin makan. Akan merepotkan untuk masuk jika Anda terlambat. Jia Siwen buru-buru berlari keluar dari sekolah, dia hanya naik taksi dan menuju ke distrik komersial Yincheng. Ketika Jia Siwen tiba di distrik bisnis Yincheng, waktu sudah menunjukkan pukul 5:40. Dia buru-buru membayar uang dan berlari ke atas. Pukul 5:55, Jia Siwen baru saja sampai di pintu masuk Red Rose Western Restaurant. Dia berlari dengan seluruh kekuatannya sekarang, dan itu bukan tugas yang mudah untuk bergerak di tengah kerumunan yang padat. Untungnya, masih ada 5 menit, dan belum terlambat untuk tiba sekarang. Bab 62. Jia Siwen memandangi restoran barat yang megah di depannya. Di pintu masuk restoran barat, ada beberapa semak mawar. Mawar merah cerah menarik perhatian di bawah cahaya kuning yang hangat. Melalui jendela kaca di ambang pintu, Jia Siwen melihat pasangan itu duduk di dalam mengobrol dan makan sekilas. Tiba-tiba dia merasa pipinya terasa sedikit panas. Tidak apa-apa jika itu benar-benar datang dengan pacar, tetapi masalahnya adalah Qiao Linlin adalah seorang siswa. Para siswa mengundang guru ke restoran pasangan, yang membuat pipi Jia Siwen terasa panas, sedikit malu. Jia Siwen berjalan ke pintu, dan pelayan yang berdiri di pintu menyambut tamu memandang Jia Siwen sambil tersenyum dan bertanya, "Selamat malam, Tuan, apakah Anda punya reservasi?" Restoran Mawar Merah rasanya enak dan cocok untuk makan bersama pasangan, jadi lokasinya tidak banyak tersedia. Jika Anda ingin datang untuk makan, Anda harus memesan lokasi terlebih dahulu. Jika Anda tidak memesan lokasi, tidak diperbolehkan masuk. Jia Siwen menggaruk kepalanya, dia hanya tahu bahwa Qiao Linlin telah memesan tempat, tetapi dia tidak tahu meja mana yang dipesan. Pelayan itu tidak terkejut ketika dia melihat ini. Bagaimanapun, Red Rose Western Restaurant dianggap sebagai restoran kelas atas di Nancheng, dan itu normal bagi banyak orang untuk tidak memahami aturan di sini. Tuan, jika Anda tidak memiliki reservasi, saya khawatir Anda tidak bisa makan di sini. Kami memiliki semua tempat yang dipesan di sini.
Jika tidak ada reservasi, tidak ada tempat. Pelayan itu menjelaskan. Ada reservasi, tapi saya tidak tahu nomor berapa, itu diatur oleh orang lain. Jia Siwen menjelaskan. Mendengar apa yang dikatakan Jia Siwen, orang-orang di sekitarnya menghina dan iri pada Jia Siwen. Lagi pula, semua orang yang datang ke sini adalah pasangan. Karena Jia Siwen tidak memiliki reservasi, itu pasti reservasi oleh wanita itu. Di mata orang-orang di sekitar, Jia Siwen telah berubah menjadi wajah putih kecil makan nasi lembut. Jia Siwen tidak sabar untuk menemukan jahitan untuk masuk. Dia jelas hanya seorang guru. Bagaimana bisa seperti ini? Pada saat ini, teriakan seru datang dari kerumunan. Jia Siwen melihat ke belakang tanpa sadar. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia tercengang. Sumber seruan itu adalah seorang gadis cantik dengan gaun pink. Wajah gadis itu didandani dengan ringan, dan dia tampak seperti gadis peri dari komik. Lin. Ketika Jia Siwen melihat gadis cantik ini, matanya melebar karena terkejut. Bukankah ini hanya Qiao Linlin? Dengan senyum tipis di wajah Qiao Linlin, Lianbu bergeser, diam-diam berjalan menuju Jia Siwen, dan berdiri di samping Jia Siwen dengan indah. Dalam sekejap, mata semua orang terfokus pada Jia Siwen lagi. Biarkan aku pergi, siapa yang cantik ini? Sebenarnya dengan anak ini benar-benar tak tertahankan. Gadis yang secantik seorang putri ini seharusnya hanya ada di komik, bagaimana bisa muncul di sini? Melihat mereka, bisakah dikatakan bahwa mereka sebenarnya sepasang kekasih? Aku pergi. Jika aku memiliki pacar yang begitu cantik, aku lebih suka hidup kurang dari 5 tahun. Aku bisa hidup kurang dari 10 tahun. Guru Jia, Qiao Linlin berkata, menatap Jia Siwen sambil tersenyum. Batuk. Jia Siwen takut orang lain akan mendengar nama khusus ini, dan tiba-tiba semburan batuk kering di mulutnya. Ada apa denganmu, Guru Jia? Apakah kamu masuk angin? Senyum di wajah Qiao Linlin langsung berubah gugup, dan dia bertanya pada Jia Siwen dengan prihatin. Bisakah kamu tidak memanggilku guru di luar? Panggil saja namaku. Jia Siwen berkata tanpa daya. Guru yang baik Jia, Qiao Linlin berkata dengan mudah. Jia Siwen penuh dengan garis-garis hitam. Qiao Linlin berjalan ke pelayan, menyalakan telepon, dan melihat surat undangan merah ditampilkan di layar ponsel, dengan mawar merah mekar di bagian depan surat undangan. Halo, ini adalah posisi cadangan saya. Qiao Linlin menunjukkan surat undangan kepada pelayan. Pelayan itu meliriknya, lalu mengangguk kecil. Dia melirik Jia Siwen dengan iri dan berkata, tolong, kursimu ada di meja 18. Dengan itu, pelayan berjalan masuk bersama Jia Siwen dan Qiao Linlin. Qiao Linlin melirik Jia Siwen dengan wajah memerah, dan kemudian berdiri di samping Jia Siwen, seperti istri kecil yang berperilaku baik. Hati Jia Siwen tergerak, jika Qiao Linlin sedikit lebih tua, dia mungkin benar-benar mulai. Di bawah kepemimpinan pelayan, mereka dengan cepat datang ke geladak. Ada dek di mana-mana di sekitar mereka, tetapi sebagian kecil dari setiap dek terhalang oleh tirai, hanya melihat sisi lain. Meja. Jia Siwen bahkan tidak repot-repot melihat orang lain. Dia duduk di kursi dan melihat sekeliling. Biasanya dia dan Liu Guangyuan belum pernah ke restoran pasangan seperti itu. Kali ini nenek Liu yang memasuki Grand View Garden dan mendapatkan sedikit wawasan. Jia, kakak Siwen, kamu bisa memesan. Qiao Linlin hendak berbicara tentang guru Jia, tetapi ketika dia ingat apa yang baru saja dikatakan Jia Siwen, dia mengubah kata-katanya tepat waktu. Jia Siwen mengangguk. Dia melihat menu, dan dia tercengang. Harga di menu sangat menakutkan. Sajian dingin sederhana saja, harganya sudah mencapai ratusan yuan, pesan beberapa hidangan saja sudah mencapai 2.000 banyak dolar. Dia memesan beberapa hidangan termurah dan menyerahkan menu ke Qiao Linlin. Qiao Linlin mengerang, Saudara Siwen, mengapa Anda memesan yang murah ini? Saya tidak terlalu suka hidangan ini. Jia Siwen menyentuh hidungnya dengan sedikit malu dan berkata, batuk-batuk, makan saja sesuatu dengan santai, tidak ada perbedaan antara murah dan mahal, hanya cukup untuk makan. Tidak tahan. Saya mengambil kartu kredit ibu saya dan membayar makan. Ini masalah sepele.
Saya ingat kartunya memiliki kuota lebih dari 100.000. Ini kartu yang tidak banyak digunakannya. Qiao Linlin tertawa sahit. Jia Siwen hampir memuntahkan seteguk darah tua, hanya kartu kredit kecil yang memiliki batas ratusan ribu. Bukankah limit kartu kredit lainnya mencapai ratusan ribu? Linlin, keluargamu sangat kaya. Jia Siwen menghela nafas. Tidak apa-apa, toh itu uang orang tuaku. Itu tidak ada hubungannya denganku. Qiao Linlin berkata dengan acuh tak acuh. Sebenarnya, uang tidak masuk akal bagi saya. Saya hanya ingin ditemani. Saya telah bersama saya sejak saya masih muda. Hanya saudara perempuan saya yang masih memiliki dabai. Dabai. Jia Siwen bertanya dengan linglung. Ya, saya membesarkan seorang samoyed. Itu adalah hadiah dari orang tua saya ketika saya berusia 12 tahun. Itu telah bersama saya selama bertahun-tahun. Qiao Linlin berkata sambil tersenyum. Samoy. Jia Siwen bergumam. Bab 63, ya, saudara Siwen, apakah Anda suka anjing? Qiao Linlin bertanya, menatap Jia Siwen dengan penuh harap. Tentu saja saya menyukainya. Keluarga saya telah memelihara 3 atau 4 anjing sejak saya masih muda. Ketika saya masih muda, tidak ada yang bermain dengan saya, jadi saya bermain dengan mereka. Ketika tidak ada yang berbicara, saya akan memberitahu mereka apa yang saya katakan. Jia Siwen tertawa sahit sambil tersenyum. Ah, kamu sangat menyedihkan ketika kamu masih muda, hampir seperti aku. Qiao Linlin mengerutkan mulut kecilnya, matanya dipenuhi rasa kasihan dan menatap Jia Siwen. Jia Siwen tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, semuanya sudah berakhir, dan kamu akan menemukan lebih banyak teman baik di masa depan. Yah, omong-omong, kakak Siwen, apakah kamu punya pacar? Qiao Linlin bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, aku tidak pernah jatuh cinta sejak kecil, dan tidak ada gadis yang menyukaiku. Jia Siwen berkata dengan jujur. Hei, aku juga, sejak aku masih kecil, tidak ada anak laki-laki lain sepertiku. Qiao Linlin berkata dengan kasihan, sepertinya aku memiliki rasa cinta. Kamu tidak terburu-buru sekarang, kamu hanya di tahun kedua sekolah menengah. Belajar adalah hal yang paling penting. Ketika prestasi akademikmu bagus dan kamu diterima di universitas yang bagus, tentu akan banyak anak laki-laki berprestasi yang mengejar Anda, kata Jia Siwen. Tapi ada orang lain di hatiku, dan aku tidak bisa hidup di dalamnya lagi. Qiao Linlin dai mengerutkan kening dan berkata tanpa daya. Hati Jia Siwen tergerak dan bertanya, siapa yang bisa mendapatkan bantuan Linlin? Itu benar-benar beruntung. Qiao Linlin mengangkat kepalanya untuk menatap Jia Siwen, dan berkata pelan, kakak Siwen, menurutmu siapa orang ini? Jia Siwen terpana oleh tatapan Qiao Linlin. Dia tersenyum pahit dan berkata, saya tidak bisa menebak siapa itu. Sebenarnya, Jia Siwen mungkin sudah menebak siapa yang dibicarakan Qiao Linlin, tapi dia tidak yakin atau mengatakannya. Melihat bahwa Jia Siwen tidak berani mengatakannya, Qiao Linlin menghela nafas sedikit dan berkata pelan, saudara Siwen, seseorang pernah menangkap pencuri untuk saya sebelumnya. Dia juga menyelamatkan saya ketika pencuri itu membajak saya, dan juga dibunuh untuk saya. Tertangkap di Biro Keamanan. Tahukah Anda betapa khawatirnya saya ketika dia ditangkap di Biro Keamanan? Saya benar-benar khawatir dia akan mengalami kecelakaan untuk saya. Untungnya, dia dibebaskan pada akhirnya. Ketika dia mengirim saya pulang, hatiku perlahan-lahan dicap dengan tandanya. Jia Siwen terdiam, dia tidak menyangka apa yang dia lakukan akan membuat Qiao Linlin begitu kagum padanya. Kakak Siwen, tahukah kamu? Saya akan memimpikannya Anda setiap hari dalam mimpi saya selama 2 hari terakhir, bermimpi bahwa saya dipukuli dan dikejar oleh orang lain. Anda berdiri dan berdiri di depan saya. Saya menemukan. Saya benar-benar menyukaimu. Qiao Linlin menatap Jia Siwen dan berkata. Senyum masam muncul di wajah Jia Siwen dan berkata, Linlin, saya seorang guru, Anda seorang siswa, kami. Terus. Qiao Linlin berkata seperti yang diharapkan, apakah kamu guruku? Jia Siwen menggelengkan kepalanya. Dia saat ini hanya mengajar kelas 3 dan 7 sekolah menengah, dan Qiao Linlin adalah tahun kedua di sekolah menengah, jadi tentu saja dia tidak bisa mengajar, dan dia bahkan tidak bisa.
Kalau begitu, kamu bukan guruku. Qiao Linlin berkata dengan sungguh-sungguh. Senyum tak berdaya muncul di wajah Jia Siwen. Menurut Qiao Linlin, dia dan Qiao Linlin sebenarnya bukan hubungan guru-murid. Tapi fokus Anda saat ini harus pada pembelajaran, bukan pada cinta. Jia Siwen tidak punya pilihan selain mengeluarkan panji pembelajaran. Jangan khawatir, saudara Jia Siwen, nilaiku berada di peringkat pertama di kelas kami, lebih dari 20 poin lebih tinggi dari yang kedua. Dia tidak bisa mengejarku, Qiao Linlin berkata dengan percaya diri. Kali ini Jia Siwen tercengang. Dia tidak menyangka prestasi akademik Qiao Linlin begitu tinggi, bahkan lebih dari 20 poin lebih tinggi dari tempat kedua. Apa hasil yang menakutkan? Ini. Selisih umur kita terpaut jauh, gak pantas kan? Jia Siwen hanya bisa terus memikirkan alasannya. Selama itu pantas, perbedaan usia tidak menjadi masalah. Belum lagi kamu hanya 5 tahun lebih tua dariku. Qiao Linlin berkata dengan serius, Kakak Siwen, bagaimanapun, saya percaya Anda, bahkan jika Anda tidak setuju sekarang, saya akan menunggu selamanya. Tunggu sampai Anda setuju. Nada bicara Qiao Linlin sangat tegas, yang membuat orang tidak bisa bertanya. Hati Jia Siwen baik dan lucu. Meskipun memiliki kecantikan kecil seperti Qiao Linlin seperti dirinya adalah hal yang baik, bagaimanapun juga, ada hubungan antara guru dan siswa yang membuat hati Jia Siwen penuh dengan keraguan. Hei, aku akan membicarakan ini nanti. Jia Siwen berkata sambil menghela nafas. Melihat bahwa Jia Siwen tidak langsung menolak, dengan kepintaran Qiao Linlin, bagaimana mungkin dia tidak memikirkan pikiran di dalam hatinya. Qiao Linlin tersenyum dan berkata, Saudara Siwen, saya tahu Anda menyukai saya di dalam hati Anda, tetapi Anda tidak dapat menerimanya sekarang. Saya akan menunggu Anda. Tunggu sampai Anda bersedia menerima saya. Jia Siwen tersipu, dan buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, mengapa anak-anak memiliki begitu banyak ide untuk makan dan makan? Aku tidak muda lagi, aku berumur 17 tahun ini, dan aku akan segera menjadi dewasa. Qiao Linlin mengerutkan mulutnya dan berkata dengan tidak puas. Segera, hidangan datang, dan hidangan ini diletakkan di atas meja. Meskipun jumlah setiap hidangan tidak banyak, penyajian hidangan ini sangat halus, yang membuat jari telunjuk bergerak. Mencium aroma makanan, Jia Siwen tidak bisa menahan untuk menelan mulutnya. Meskipun dia sudah makan banyak makan siang, dia sudah lapar sekarang. Secara alami, dia tidak bisa menolak makanan lezat ini. Cepat makan, Kakak Siwen. Qiao Linlin sudah melihat kejengkelan Jia Siwen dan berkata sambil tersenyum. Jia Siwen juga tidak diterima, mengambil pisau dan garpu dan memukul steak di depannya. Keduanya dengan cepat menyapu piring di atas meja. Melihat piring kosong di depannya, Jia Siwen sedikit terkejut. Hampir setengah dari hidangan ini dimakan oleh Qiao Linlin. Qiao Linlin tampak mungil, tetapi perutnya tampak seperti lubang tanpa dasar. Setelah makan steak, makan pasta, setelah makan pasta, makan pizza. Melihat wajah Jia Siwen terkejut, Qiao Linlin tersenyum malu dan berkata, Hei, saya suka makan makanan ringan ketika saya tidak ada hubungannya di rumah. Saat saya makan, saya secara bertahap menjadi sangat bisa dimakan. Lalu kenapa berat badanmu tidak bertambah? Jia Siwen bertanya dengan tatapan bingung. Aku tidak tahu. Tidak peduli bagaimana aku makan, berat badanku tidak akan bertambah. Qiao Linlin berkata dengan sedikit bangga, jadi saya bisa makan apapun yang saya inginkan tanpa khawatir berat badan bertambah. Fisikmu benar-benar patut ditiru. Jia Siwen bercanda sambil tersenyum. Duduk dan istirahat sebentar, aku akan ke toilet. Jia Siwen berdiri dan berjalan menuju luar selangkah demi selangkah. Ketika dia hendak membuka tirai, dia tiba-tiba mendengar suara yang akrab dari luar. Qiaoan, ini posisi kita. Bab 64. Suara yang familiar itu membuat Jia Siwen tercengang. Dia merasa seolah-olah dia pernah mendengar suara ini di suatu tempat, tetapi dia tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. Dia diam-diam membuka sudut tirai untuk melihat keluar, dan melihat seorang pria berpakaian tampan memimpin seorang wanita dengan t-shirt putih dan celana jeans menuju geladak di seberang Jia Siwen. Secara kebetulan, dua orang ini, Jia Siwen, saling mengenal,
pria itu adalah Wu Yalin, dan wanita itu adalah Wang Qiaoan. Jia Siwen sedikit mengernyit dan bergumam, mengapa mereka berdua datang ke sini? Mungkinkah mereka bukan pasangan? Dia merasa sedikit kesal di hatinya, tetapi dia tidak tahu dari mana rasa kesal itu berasal. Wang Qiaoan mengerutkan kening dan berkata kepada Wu Yalin, "Tuan Wu, mengapa kita datang ke sini untuk makan malam? Ini adalah restoran pasangan, bukankah pantas bagi kita untuk datang ke sini?" "Haha, Qiaoan, apakah kamu tidak tahu apa maksudku untukmu?" Dengan itu, Wu Yalin hendak mengulurkan tangan dan melingkarkan lengannya di bahu Wang Qiaoan, tetapi Wang Qiaoan segera mundur selangkah dan menghindari telapak tangan Wu Yalin. Melihat adegan ini, hati Jia Siwen tiba-tiba berbunga. Wu Yalin ini benar-benar penyayang. "Guru Wu, tolong hormati dirimu sendiri. Hari ini kami keluar untuk makan malam murni untuk membahas masalah pekerjaan dan tidak ada hubungannya dengan hal-hal lain. Tolong jangan gerakkan tangan atau kakimu, kalau tidak aku akan pergi sekarang." Wang Qiaoan berkata dengan wajah dingin. Mendengar apa yang dikatakan Wang Qiaoan, Wu Yalin tidak berani mengatakan apa-apa. Dia mencibir dan menarik tangannya dan berkata, Oke, ayo masuk dan pesan sekarang." Wu Yalin membuka tirai untuk memberi isyarat kepada Wang Qiaoan untuk masuk. Wang Qiaoan mengerutkan kening. Meskipun dia sangat tidak puas, dia masuk dan duduk. Melihat penampilan Wu Yalin yang seperti anjing, Wang Qiaoan tiba-tiba memiliki pemikiran aneh. Wu Yalin, seorang munafik, jauh lebih buruk daripada Jia Siwen. Wang Qiaoan terkejut dengan pemikiran ini di dalam hatinya, bagaimana dia bisa tiba-tiba memikirkan Jia Siwen. Melihat Wang Qiaoan masuk, Wu Yalin juga berjalan mengikutinya, duduk di posisi ini, menatap Wang Qiaoan dengan juling, tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam hatinya. Melihat keduanya telah masuk, Jia Siwen membuka tirai dan berjalan keluar untuk pergi ke toilet. Ketika dia dibebaskan dan keluar dari toilet, dia melihat Wang Qiaoan berjalan menuju toilet sekilas. Jantung Jia Siwen menegang, seolah-olah dia ketahuan selingkuh, detak jantungnya dengan cepat melonjak hingga lebih dari 102. Saat Jia Siwen memikirkan apakah akan bersembunyi, mata Wang Qiaoan tertuju pada Jia Siwen. "Hei, Guru Jia, mengapa kamu ada di sini?" Wang Qiaoan berkata, melihat Jia Siwen, dengan senyum di wajahnya. Tapi dia langsung ingat bahwa tempat ini adalah restoran pasangan. Wajah Wang Qiaoan tiba-tiba berubah. Mungkinkah Jia Siwen datang dengan pacarnya? Hatinya tenggelam, dan senyum di wajahnya menghilang seketika. "Hei, Guru Wang, saya bertemu Anda di sini secara kebetulan." Jia Siwen berkata sambil tersenyum, "Mengapa wajahmu begitu jelek?" Tidak apa-apa." Wang Qiaoan menggelengkan kepalanya. Dia memandang Jia Siwen, dan tidak ada alasan untuk kekecewaan di hatinya. Bahkan dia sendiri tidak tahu mengapa kekecewaan ini terjadi. Wang Qiaoan mengabaikan Jia Siwen dan tersandung ke toilet, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Jia Siwen merasa sedikit tidak nyaman dan berjalan menuju posisinya. Ketika dia mencapai pintu posisinya dan hendak membuka tirai dan berjalan masuk, dia tiba-tiba mendengar suara robekan yang sangat kecil datang dari belakang. Jia Siwen sedikit mengernyit, dia menoleh dan melihat ke belakang, arah suara yang datang dari meja Wu Yalin. "Hei, selama kamu memasukkan kantong obat ini, aku melihatmu." Wang Qiaoan masih berpura-pura murni untuk Lao Su. Tidak ada wanita yang disukai Lao Su yang bisa melarikan diri. Suara Wu Yalin sangat lembut, "Jika bukan karena telinga Jia Siwen yang baik, saya khawatir saya benar-benar tidak dapat mendengar apa yang dikatakan Wu Yalin." Wajah Jia Siwen berubah, dan kemudian dia mendengar suara pencampuran cangkir. "Wu Yalin, binatang buas ini." Wajah Jia Siwen tenggelam dan berkata dengan dingin, "Aku ingin menggunakan metode tercela seperti itu." Jia Siwen ingin buru-buru mengungkapkan wajah sebenarnya Wu Yalin, tetapi dia segera tenang. Karena sekarang bukan kesempatan terbaik, begitu dia masuk sekarang, Wu Yalin benar-benar dapat berdalih, dan bahkan dapat dikatakan bahwa Jia Siwen memfitnahnya. Bagaimanapun, Jia Siwen tidak punya bukti. Hanya Jia Siwen sendiri yang mendengar kalimat itu sekarang. "Tenang," Jia Siwen bergumam, "tunggu seseorang untuk mendapatkan uangnya." Dengan itu, Jia Siwen diam-diam membuka tirai posisinya dan duduk. "Kakak Siwen, apa yang kamu lakukan?"
Melihat tatapan hati-hati Jia Siwen, Qiao Linlin bertanya dengan curiga. Ada situasi di meja di depan. Jia Siwen menunjukkan dan berkata, aku harus menjaga. Kata-kata Jia Siwen membangkitkan rasa ingin tahu Qiao Linlin. Dia mencondongkan tubuh dengan ragu dan bertanya, Saudara Siwen, siapa itu? Ketika Qiao Linlin mendekati Jia Siwen tiba-tiba mencium aroma unik seorang gadis. Aroma samar itu seperti monster yang menggoda kejahatan. Itu masuk ke hidung Jia Siwen dan membuat Jia Siwen panas. Berdiri. Itu. Linlin, bisakah kamu menyingkir sedikit? Jia Siwen berkata dengan malu. Ada apa, Saudara Siwen? Qiao Linlin memandang Jia Siwen dengan tatapan bingung. Ketika dia melihat bahwa tubuhnya bersentuhan dengan Jia Siwen, wajahnya langsung memerah, dan dia buru-buru menyingkir dan menarik diri bersama Jia Siwen. Jarak dalam meter. Jia Siwen memiliki beberapa penyesalan dan keberuntungan di hatinya. Dia menggelengkan kepalanya dengan cepat dan membuang semua pikiran yang mengganggu dari kepalanya. Segera, Jia Siwen melihat Wang Qiaoan berjalan mundur dari kejauhan. Ketika Jia Siwen melihat Wang Qiaoan, hatinya tiba-tiba menjadi sesak. Meskipun dia ingin memberitahu Wang Qiaoan yang sebenarnya sekarang, dia juga tahu bahwa Wang Qiaoan menghargai buktinya. Jika tidak ada bukti, dia mungkin tidak percaya apa yang dia katakan. Qiao Linlin melihat Wang Qiaoan dan berkata dengan ekspresi terkejut, Hei, bukankah ini guru Wang dari sekolah kita? Anda tahu dia? Jia Siwen bertanya dengan ekspresi terkejut. Tentu saja, meskipun dia sudah lama tidak mengajar, dia sangat bersemangat di kelas dan nilai pengajarannya juga sangat bagus. Dia pernah memberi kelas kita kelas umum, aku punya kesan. Qiao Linlin berkata dengan sangat positif, tapi saya tidak mendengarkan. Mengatakan bahwa guru Wang punya pacar, mengapa dia datang ke sini untuk makan? Bab 65 Jia Siwen tampak tak berdaya. Anda dan saya bukan pacar atau pacar, mengapa datang ke sini untuk makan malam? Ini adalah cerita yang panjang. Jia Siwen menyentuh hidungnya dan berkata, perhatikan baik-baik dan jangan bicara. Oh, Qiao Linlin mengangguk patuh, melihat melalui celah di tirai, menyaksikan Wang Qiaoan memasuki dek seberang. Kakak Siwen, apakah kita mengintip? Qiao Linlin bertanya tiba-tiba. Jia Siwen menoleh penuh garis hitam dan menatap Qiao Linlin, matanya penuh ketidakberdayaan. Tiba-tiba, ada suara di telinga Jia Siwen. Qiaoan, kamu kembali. Suara Wu Yalin pertama kali masuk ke telinga Jia Siwen, membuat Jia Siwen sakit untuk sementara waktu. Orang ini selalu berbicara sok dan berpura-pura menjadi pemimpin, tetapi dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Wang Qiaoan dalam suasana hati yang buruk, tetapi dengan dia duduk di kursinya, menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Ada apa, Qiaoan? Apa terjadi sesuatu? Melihat penampilan Wang Qiaoan, Wu Yalin bertanya dengan ekspresi prihatin. Tidak apa-apa, temanku ada yang harus dilakukan. Wang Qiaoan menggelengkan kepalanya dan berkata, ayo, minum segelas air dulu. Kamu bisa cerita apa saja. Kamu tahu aku sangat antusias dan suka membantu rekan kerja. Wu Yalin berkata sambil tersenyum, dan kamu juga tahu bahwa pamanku adalah manajer sekolah, apapun bisa diselesaikan dengan mudah. Wang Qiaoan tidak masuk angin di pamer Wu Yalin. Dia mengangguk santai dan berkata, terima kasih, tapi aku bisa menangani ini sendiri, jadi aku tidak akan mengganggumu. Wu Yalin berkata dengan sedikit malu, dengan cara ini, itu akan sangat bagus. Wang Qiaoan menyesap jus di tangan Wu Yalin, dan kemudian duduk diam di kursi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wu Yalin sangat gembira. Menurut orang yang menjual obat kepadanya, selama obatnya diminum dan menunggu selama 5 menit, itu akan berhasil. Benar saja, dalam beberapa menit, dia melihat tubuh Wang Qiaoan sedikit bergoyang. Ada apa, Qiaoan? Wu Yalin bertanya, pura-pura khawatir. Tidak apa-apa, Wang Qiaoan berkata, menggelengkan kepalanya sedikit. Namun, dia merasa kepalanya menjadi semakin berat, dan sulit untuk mengangkat kepalanya. Berdebar. Wang Qiaoan tidak bisa menahannya lagi, jatuh di atas meja dan tertidur. Qiaoan, kenapa kamu tidur? Wu Yalin melangkah maju dan mendorong lengan Wang Qiaoan, dan bertanya dengan keras, apakah kamu merasa sakit?
Aku akan membawamu untuk beristirahat. Setelah berbicara, Wu Yalin dengan paksa menekan kegembiraan batinnya, melangkah maju dan membantu Wang Qiaoan keluar dari geladak, dan berjalan menuju luar selangkah demi selangkah. Hei, mengapa Guru Wang tiba-tiba tertidur? Bagaimana bisa begitu cepat? Qiao Linlin menyaksikan Wu Yalin mengangkat Wang Qiaoan keluar dari posisinya, alisnya mengernyit, dia berkata dengan sedikit kebingungan. Coba tebak apa alasannya? Jia Siwen bertanya dengan suara yang dalam. Mungkinkah pria itu dibius? Qiao Linlin berkata dengan kaget. Ya, Anda dapat menebaknya. Bagaimana orang normal bisa tertidur hanya dalam beberapa menit tanpa pengaruh eksternal? Terlebih lagi, ini bukan waktunya untuk tidur sama sekali. Orang normal tidak bisa melakukannya. Jia Siwen berkata dengan ringan. Ini sangat tercela, aku benar-benar membius seorang gadis. Qiao Linlin sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya, menatap punggung Wu Yalin dan berkata, aku mencarinya. Ketika Qiao Linlin hendak bergegas keluar, Jia Siwen buru-buru meraihnya. Jangan khawatir, Jia Siwen membujuk, kamu sudah lewat sekarang, dia bisa berdalih bahwa dia akan mengirimnya pulang, kita harus menunggu dia menunjukkan wajah aslinya sebelum menangkapnya, maka dia tidak akan bisa berdalih. Naik, itu yang aku katakan. Qiao Linlin mengangguk dan berkata, kalau begitu terserah kamu, apa yang harus kita lakukan? Ikuti dia sekarang dan lihat kemana dia akan membawa Guru Wang. Jia Siwen berkata dengan suara yang dalam. Oke, aku akan membayar uangnya, kamu segera menindaklanjutinya, jangan biarkan dia menyakiti Guru Wang. Qiao Linlin berkata dengan gugup. Jia Siwen mengangguk, dan dia buru-buru mengikuti ke arah tempat Wu Yalin pergi. Pada saat ini, semua perhatian Wu Yalin tertuju pada Wang Qiaoan, dan tentu saja tidak memperhatikan Jia Siwen di belakangnya. Dia buru-buru membawa Wang Qiaoan ke hotel bintang barat tidak jauh dari Red Rose Western Restaurant. Jia Siwen mengikuti tepat di belakangnya, dan dia mendengarkan percakapan antara Wu Yalin dan petugas meja depan dengan seluruh perhatiannya. Cepat buka kamar untukku, aku sudah memesannya di ponselku. Wu Yalin berkata dengan penuh semangat. Sekarang dia tidak berani menunda waktu. Meskipun efek obatnya dikatakan 4 jam, bagaimanapun, obatnya bervariasi dari orang ke orang. Siapa yang tahu berapa lama obat ini bisa bertahan di Wang Qiaoan? Pelayan itu terkejut dengan sikap Wu Yalin, tetapi dia segera menyalakan komputer dan memeriksanya. Apakah itu Tuan Wu Yalin? Pelayan itu berkata dengan hormat. Ya, Wu Yalin mengangguk dengan tidak sabar, mengeluarkan kartu identitasnya dan melemparkannya ke depan pelayan dan berkata, ini kartu identitas saya. Saya akan mengambilnya ketika saya check out. Anda akan menyimpannya untuk saya. Dengan mengatakan itu, Wu Yalin hendak menjangkau untuk mendapatkan kartu kamar. Hei, Tuan, Anda belum mendaftarkan kartu identitas wanita ini untuk saya. Pelayan buru-buru berkata dengan tergesa-gesa ketika dia melihat ini. Apa yang harus didaftarkan? Dia tidak membawa kartu identitasnya. Wu Yalin melambai dengan tidak sabar. Tidak, Pak, Anda tidak boleh check-in tanpa KTP. Ini aturannya, kata pelayan itu gugup. Aturannya sudah mati dan orang masih hidup. Lagi pula, tidak ada yang akan datang untuk memeriksa di siang bolong. Apa yang kamu takutkan? Wu Yalin berkata dengan tidak sabar. Tapi, Wu Yalin menjadi marah pada apa yang ingin dikatakan pelayan itu. Bu, kenapa kamu melakukan begitu banyak hal? Aku sudah bilang aku tidak punya KTP. Aku tahu bosmu. Jika kamu tidak berbicara omong kosong, aku hanya akan meminta bosmu untuk memecatmu. Tidak melakukan bisnis sama sekali. Wu Yalin memelototi pelayan dan berkata. Pelayan itu berdiri dianiaya dan tidak berani berbicara, karena takut membuat Wu Yalin marah. Wu Yalin membantu Wang Qiaoan buru-buru berjalan menuju lift, dan naik lift langsung ke atas. Melihat Wu Yalin pergi, Jia Siwen buru-buru datang ke meja depan dan bertanya, halo, Nona, saya ingin bertanya, kamar mana yang baru saja Anda buka untuk 2 orang? Pelayan memandang Jia Siwen dengan linglung, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa memberitahu Anda, ini adalah kebijakan perusahaan. Jika saya memberitahu Anda, maka saya akan dipecat. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.